Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nandriko Siregar, NPM 19110311, kelas DIP 1904. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara penginstalan Windows dan Ubuntu di VirtualBox. Oke, langsung saja kita ikuti langkah-langkah dan tutorialnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi VirtualBox itu sendiri. Dan ini adalah tampilan awal VirtualBox itu. Nah, untuk tampilan ini kita pertama yaitu klik New. Nah, di sini untuk tampilan awalnya kita buat namanya Windows. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7 ya. Kalian boleh menggunakan Windows 10 ataupun Windows 7 ataupun Windows 8. Oke, Windows 7. Lalu foldernya ini kita pilih di order. Setelah itu di local C, program file, pilih Oracle, VirtualBox. Lalu kita buat new folder Windows 7. Nah, di sini saya ubah dulu Windows 7. Setelah itu kita pilih Windows 7, lalu kita select folder. Nah, setelah itu langsung kita next aja. Terlebih dahulu kita pilih tipenya Microsoft Windows ya. Ini Microsoft Windows karena kita menginstal Windows terlebih dahulu. Nah, versinya kalian bisa pilih versi berapa. Ya, saya di sini memiliki Windows 7 64 bit. Nah, setelah itu lalu kita next. Nah, untuk RAM-nya ini jika RAM-nya merah seperti ini, kalian turunkan menjadi yang warna hijau saja. Nah, karena tidak direkomend sekali untuk di warna merah. Oke, untuk prosesornya kita buat aja default D1, lalu next. Nah, untuk harddisknya kita buat aja 32 GB ya, default, next. Nah, setelah semua lalu kita klik finish. Nah, sebelum kita menuju ke mulai penginstalan Windows 7, pertama kita klik dulu store. Nah, setelah itu pilih store, habis itu pilih MPT, lalu pilih ini, choose a disk file. Nah, disinilah kalian harus memiliki ISO yang udah kalian download. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki Windows 7 yang 64 bit. Nah, setelah sudah, lalu kita open. Nah, jika sudah semua pengaturan yang udah kita atur, kalian tinggal pilih aja OK. Nah, setelah semua sudah merasa OK pengaturannya, langsung kita pilih start aja. Kita mulai penginstalan Windows 7 ini sendiri. Nah, setelah itu ini adalah tampilan untuk instalasi Windows menu pertama. Nah, di link itu installnya kita pilih aja yang English ya. Memang udah bawahnya English. Dan untuk time on current formatnya kalian bisa pilih Indonesia. Nah, ini Indonesia. Dan untuk keyboard out intermediate-nya kita pilih AS aja ya. Dan setelah itu langsung kita next saja. Kita install now. Nah, langkah selanjutnya kita pilih accept the license systems. Setelah itu kita pilih next. Di menu berikutnya kita pilih custom advanced yang seperti ini, kita klik. Nah, ini kan masih harddisknya masih 0, maksudnya masih partisi pertama. Nah, kita niatnya di sini akan menambahkan partisi yang kedua. Caranya gimana? Oke, ini kan 32 GB. Untuk menambahkan partisi berikutnya, kalian klik drive option. Setelah itu kalian klik new. Setelah itu kalian buat setengah dari 32 GB itu sendiri ya. Contohnya 16.000, yang artinya 16 GB. Setelah itu kita klik apply, lalu OK.
Nah, otomatis partisinya akan bertambah menjadi 2. Oke, setelah semuanya menjadi seperti ini, lalu kita klik aja next. Dan untuk tahap selanjutnya kita tunggu aja penginstalan ini selesai. Nah, oke, langkah selanjutnya kita biarkan aja karena ini adalah proses setupnya untuk ke Windows 7 bri. Kita tunggu saja sampai ke langkah selanjutnya. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start looking. Nah, oke, di bagian ini kalian bisa mengisi username kalian untuk PC atau laptop kalian. Sebagai contoh, saya akan buat nama saya sendiri. Nah, setelah itu kita langsung klik next aja. Nah, kalau kalian ingin membuat password, kalian bisa meletakkan password di sini. Ya, kalau tidak perlu tidak apa-apa. Ya, sebagai contoh saya di sini tidak akan membuat password di sini. Kita klik next aja. Nah, ini kan dia minta prod key. Nah, jika tidak ada, kita langsung skip aja. Lalu kita klik ask me later. Nah, untuk jamnya ini kalian pilih yang untuk Jakarta ya. Ya, kita klik next. Nah, ini kalau misalkan kalian punya jaringan internet ya, jika tidak perlu tidak apa-apa. Smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with honesty. Dan setelah itu proses penginstalan Windows 7 nya sudah berhasil. Ya, bisa kalian lihat ini tampilan Windows 7 64 bit yang di VirtualBox. Ya, ini sudah berjalan seperti biasa. Nah, ini sudah bisa. Ya. Nah, kita langsung ke penginstalan Ubuntu-nya. Oke, ini kita pilih shutdown aja, kita shutdown kan. Oke, berikutnya kita akan penginstalan untuk Ubuntu yang ada di Windows ini. Nah, untuk penginstalan Ubuntu ini tidak jauh beda dengan penginstalan Windows ini. Oke, gimana cara untuk penginstalannya? Nah, yang pertama kita klik new. Perlu kalian ingat di Windows ini kita klik bagian ini, lalu kita pilih new.
Nah, setelah itu namanya kalian ubah menjadi Ubuntu, dan untuk locationnya kalian samakan aja seperti ini, atau kalian bisa membuat location yang dimana kalian ingin simpan. Sebagai contoh, saya akan menyimpannya di sini. Nah, lalu kita pilih new folder ya, kita buat Ubuntu, lalu kita klik Ubuntu ini. Nah, kita akan simpannya di sini, kita select folder. Nah, setelah itu tipenya jangan lupa kita pilih Linux, dan versionnya kita pilih yang 64 bit. Kalau kalian punya ISO yang 32 bit, kalian boleh menggunakan 32 bit. Oke, langkah selanjutnya kita pilih next. Dan untuk RAM-nya di sini saya akan turunin menjadi 800 MB supaya tidak terlalu berat ya. Kondisikan juga dengan sistem operasi yang kalian gunakan, laptop maupun komputer kalian. Oke, langkah selanjutnya kita pilih next. Dan di sini yang paling penting kita pilih use an existing virtual hard disk file ya, karena kita akan menghubungkan Windows 7 ini yang udah kita install tadi ke Ubuntu ini, jadi menjadi dual boot. Jangan kalian pilih yang create, tapi pilih yang create an existing virtual hard disk file. Oke, selanjutnya kita create. Dan langkah selanjutnya kita pilih ke store dulu, dan setelah itu kita pilih MPT. Lalu kita pilih yang ini, just as this file. Nah, lalu kalian pilih ISO Ubuntu. Nah, di sini jangan lupa juga kalian harus download Ubuntu yang udah kalian sediakan ya. Oke, di sini saya pakai Ubuntu yang versi 16 yang 64 bit. Nah, setelah itu langsung kita open. Nah, setelah itu langsung kita oke. Nah, jika sudah, lalu kita pilih start. Kita mulai untuk proses penginstalan Ubuntu itu. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nah, oke, ini adalah tampilan untuk awal penginstal Ubuntu. Nah, di sini kita pilih yang install Ubuntu ya. Pilih yang ini. Ya. Jangan lupa ini pilih English, lalu pilih yang install Ubuntu yang ini. Kita klik. Nah, ini langsung kita continue saja, tidak usah pencet yang aneh-aneh. Kita pilih aja langsung continue. Nah, di bagian ini kita pilih yang install Ubuntu Along Windows 7. Nah, di sini tadi kan saya sudah menginstal yang Windows 7. Jadi otomatis dia akan terbaca di bagian atas awal ini. Jadi kita otomatis pilih yang ini. Lalu kita install now. Kita pencet aja continue. Nah, di sini kan masih New York, kita ubah menjadi Jakarta saja. Nah, time Indonesia. Oke, setelah itu kita pilih continue. Nah, untuk di bagian ini kita buat nama sesuai yang ingin kalian buat ya. Sebagai contoh, saya buat di sini namanya Arif. Dan untuk passwordnya kalian boleh meletakkan password atau tidak
buat pun tidak masalah ya. Sebagai contoh, saya bukan buat password saya. Nah, jika sudah, oke, langsung kita enter saja. Oke, untuk penginstal Ubuntu sudah mulai bisa ya, sudah mulai percobaannya sudah mulai bagus, jadi tinggal tunggu saja. Oke, di sini ada informasi installation complete. Nah, di sini kita klik restart now. Oke, dan inilah tampilan untuk dual boot dari Windows dan Ubuntu. Oke, ini penginstalan untuk Ubuntu sudah berhasil ya. Jadi kalau kalian memiliki password yang di awal tadi, kalian buat passwordnya, jadi enter saja. Oke, jadi untuk penginstalan Ubuntu sudah berhasil, bisa kalian lihat ya. Ini penginstalan untuk Ubuntu sudah berhasil ya. Oke, mungkin sampai di sini aja video saya kali ini. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga bisa membantu Anda. Oke, saya akhir videonya, sampai jumpa.